Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar Radio Al Victor, khususnya program ngaji katresnan, ngaji cinta, Nggih. Semuanya yang dirahmati Allah, dibarokai Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini mungkin ada yang istirahat atau mungkin yang beraktivitas, tapi yang jelas tetap Telkomsel melalui radio El Victor. Nggih. Apa Telkomsel? Terus lakukan komunikasi selalu Masya Allah. Nggih. untuk memperoleh berkah di bulan Ramadan, yaitu BBM, bulan barokah maghfirah. Nggih. Nah, kajian kita pagi hari ini tentang rahasia cinta dalam berpuasa. Nggih. Salah satu bukti cinta itu diantaranya adalah memberi. Ya, memberi ya. Nggih. Dalam ibadah puasa, Allah itu memberi pahala. Iya kan itu. Nggih. Dalam hal memberi pahala itu Allah nggak pakai dihitung untuk ibadah puasa itu. Kullu amal ibni Adam yudha'af lahu ajruha min asyratin ila sab'i mi'ati darajah. Semua amal ibadah anak cucu Adam itu diberi pahala minimal 10 sampai 700. Nggih. Illa syiyam, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu milikku. Orang berpuasa itu berarti kekasihku, wa ana ajzi bihi, maka aku memberi sesuka-suka aku. Masya Allah. Nggak pakai dihitung. Nggih. Nah, sesuka-sukanya Allah itu kan karena Allah itu kan kaya raya, jadi gambarannya tentang memberi yang nggak pakai dihitung. Nggih. Kalau kita sesuka-suka itu karena kemampuannya ya sih beda kan. Berbeda lagi ya. Nggih. Suka ya didik ya didik. Nggih. Allah banyak. Jadi 10 seperti membaca Al-Quran, satu huruf itu sama dengan 10. Tapi kalau di bulan Ramadan beda lagi nanti. 10 tapi berkualitas gitu. Kalau di bulan Ramadan mungkin 10-nya itu kayak kecibut, tapi kalau sudah di bulan Ramadan 10-nya kayak undi-undi atau kayak bola gitu. Nggih. Sampai 700. 700 itu diantaranya ya sedekah fisabilillah. Nggih. Ya, sedekah di jalan Allah, termasuk menitipkan kegiatan menitipkan rezeki di masjid itu untuk aktivitas dakwah dan seterusnya. Termasuk sedekah jariah adalah ya itu tadi, menitipkan sedekah yang berniat jariah untuk sangun nanti di akhirat itu. Setiap saat pahalanya mengalir walaupun orangnya sudah tidak bersedekah lagi. Nggih. Itu pahalanya dilipat gandakan sampai 700. Untuk yang berpuasa ini ya. Bukan untuk sabilillah itu. Fisabilillah tadi ya. Nggih. Nah, kemudian di luar itu melebihi dari antara 10 sampai 700 itu puasa. Nggih. Fa innahu li, karena puasa itu milikku, ya sifat-sifat keagunganku Allah maksudnya itu ya. Allah kan tidak makan tidak minum. Itu. Jadi orang puasa itu seperti menyerupai kayak begitulah gitu. Tidak makan tidak minum, tidak suami istri, tidak sudah. Wa ana ajzi bihi, dan aku memberikan pahala balasan itu ya sak senengku, sak kei piro pun kate dihitung lah. Iya. Nah, di situ. Lah rahasianya kenapa dalam berpuasa kok Allah memberi itu kok nggak pakai dihitung, itu loh ya. Karena cintanya Allah kepada orang yang berpuasa, cintanya Allah kepada ibadah puasa. Maka karena cinta itu Allah memberi, dan memberinya itu tanpa dihitung, sekaligus karena dengan pemberian itu Allah yakin bahwa Allah itu tahu bahwa orang itu akan semakin baik dengan diberi sebanyak-banyaknya itu. Ya, karena orang-orang yang berpuasa itu kan sudah punya backup
ketakwaan yang luar biasa gitu. Jadi rahasia kenapa pahalanya enggak dihitung, karena Allah cinta, karena Allah senang pada orang yang berpuasa. Bukan berarti lalu ibadah-ibadah yang enggak disenangi, iya semuanya itu. Tapi bedanya kenapa kayak dihitung itu, selain karena cinta tadi itu, maka diantara lagi itu adalah karena puasa itu menggambarkan ketakwaan. Di surat surat An-Nahl ayat 128 kalau nggak salah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang takwa dan orang-orang yang baik dalam melaksanakan ketakwaan itu. Nah, puasa itu ketakwaan sekaligus kebaikan. Maka seperti apa yang sering kami sampaikan kemarin, Ramadan itu kan BBM, bulan barokah maghfirah ya. Iya. Selain ada premium, apa premium? Ada prei makan dan minum ya. Iya. Maka kan ada pertamak. Iya. Apa pertamak itu? Perkuat takwa maksimal. Maksimal, Ya semua ibadah itu ketakwaan. Makna umum takwa itu kan melaksanakan perintah, menjauhi larangan gitu. Maka semua ibadah-ibadah melaksanakan perintah baik wajib maupun sunnah, lalu menjauhi larangan-larangan, maksiat kecil maupun maksiat yang besar, itu takwa. Semuanya ketakwaan itu. Cuman di dalam puasa itu kok melebihi dari itu semua, nggak pakai dihitung itu. Kenapa? Karena di dalam puasa itu ada gambaran ketakwaan yang maksimal. Maksimal. Komunikasi spesial khusus dengan Allah. Masya Allah. Karena di dalam berpuasa itu kan melatih orang itu senantiasa merasa diawasi Allah. Jadi dilihat orang atau tidak dilihat itu ukurannya bukan dilihat orang, tapi Allah. Sehingga karena puasa, walaupun tidak dilihat orang, dan walaupun saat itu juga banyak makanan minuman, termasuk juga istrinya sebetulnya kan juga halal, tapi karena sedang berpuasa saat itu kesenangan-kesenangan itu ditahan. Kenapa? Karena merasa diawasi Allah. Terus jadi waskatnya muncul di situ, pengawasan melekat, pengawasan malaikat. Sementara kalau ibadah-ibadah yang lain itu kan cenderung bisa dilihat orang. Iya. Kalau puasa saya kan nggak tahu, masih sakit puasa kan nggak puasa kan, kita hanya dasarnya khusnudon aja. Iya. Langgo untuk gini ngarepku ngini kaya ketok poso, langgo nanti di luar saya terus nanti kejeding di ke situ sebentar itu minum banyu sak jeding gak perlu gitu. Tapi itu tidak dilakukan bukan karena tidak ada kemauan, bukan karena tidak senang. Anak Allah di situ merasa mengawasi. Masya Allah. Nah, itu maksimal begitu itu. Sehingga ini juga hubungannya dengan kehidupan suami istri. Kehidupan suami istri itu kenapa tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan? Bukan karena takut dilihat oleh istri atau suami. Bukan karena kenapa itu tidak membohongi pasangannya, bukan karena takut pada pasangan suami istrinya, tapi karena Allah. Masya Allah. Seperti naluri seorang laki-laki suami itu kan cenderung ingin ingin bertambah, ingin menambah, ingin berpoligami, gitu. Satu sisi juga punya kemampuan, ya, punya finansial, punya biaya. Terus ketika sudah di luar rumah kan istri nggak usah ngawasi. Dan di sana juga banyak tawaran, maunya gitu. Apalagi kalau tawaran ono diskon barang ngono. Tapi itu tidak dilakukan itu bukan karena nggak tertarik. Tertarik. Terus kenapa nggak dilakukan? Bukan karena takut istrinya, istri nggak tahu.
Nggih. Karena itu sesuatu yang kalau diketahui istri menyakitkan dan tidak dilakukan karena dia diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Masya Allah. Nggih. Jadi kan ada orang itu yang mau macam-macam itu kan, tidak macam-macam itu kan persoalannya adalah ada yang karena takut istri, ada yang karena bukan karena takut istri. Nggih. Kalau takut istri itu kan ikatan suami takut istri. Nggih. Takut. Nggih. Jadi kalau nggak kelihatan istri ya nggak takut. Nggak gitu takut, loh. nggih. Nah, iya gitu. Aku karo bojoku wae kok. Nggih. Tapi tidak lakukan itu bukan karena takut istri, bukan, tapi ISTMI, ikatan suami takut menyakiti istri. Dan Rasulullah sudah memberikan nasihat. Ittaqullaha fin nisa. Takutlah kamu dengan Allah dalam urusan istri, dalam urusan perempuan itu. Berarti ukurannya di sana. Yeah. Itu di situ ketakwaan yang maksimal itu. Bukan takwa takut istri tua, bukan ya. Apalagi tawakal, takut istri tua banyak akal. Beda ya, istri dan STM itu. Di situ. Nah, puasa itu diantaranya ya melatih seperti itu. Bukan karena nggak mampu beli, bukan karena tidak tertarik, ya tertarik semuanya. Mampu juga, tapi tidak karena dia. Dalam ibadah puasa itu diawasi, merasa diawasi oleh Allah. Maka Allah senang. Terus bukti cinta berikutnya itu ada ungkapan 3 hal sidqul mahabbati fi salasi khisalin. Bukti cinta itu diantaranya terletak pada 3 hal. Ya. Ayyakhtaro kalama habibi ala kalami ghairihi. Orang cinta itu akan senang mendengarkan kata-kata orang yang dicintainya daripada yang lainnya. Iya. Krungu suarane kok rasanya adem ayem ngono. Walaupun suaranya cempreng tapi karena cinta jadi menjadi halu. Dene merdunya. Menusuk kalbu katanya. Membuat getaran-getaran jiwa itu. Seneng, ngobrol-ngobrol juga seneng. Iya, ngobrol-ngobrol seneng ya. Nah, yang kedua itu wa ayyakhtara mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Orang cinta itu cenderung untuk senang berdampingan dengan yang dicintainya daripada yang tidak. Ya, benar tak salah itu. Dalam suasana sekian banyak orang, ya orang cinta kan senang ingin bersama dengan yang dicintai itu. Dan kalau sudah duduk bersama itu ya rasanya nggak ingin terpisah gitu ya. Menikmati suasana bersama itu gitu. Cinta. Nah, yang ketiga dan ini yang hubungannya dengan puasa. Ayyakhtara ridho habibi ala ridho ghairihi. Orang cinta itu akan senantiasa berupaya mencari keridhaan yang dicintainya daripada keridhaan yang lain, bahkan keridhaan dirinya sendiri. Dikalahkan demi kepentingan yang dicintainya. Iya. Mengutamakan kebahagiaan yang dicintainya daripada kebahagiaan yang lain, bahkan kebahagiaan dirinya pun dikalahkan demi kebahagiaan yang dicintainya itu. Oke. Apa yang menjadi ridho pasangan itu yang diutamakan. Nah, di dalam berpuasa itu kan ada falsafah. Keridhaan Allah itu yang lebih penting daripada keridhaan siapapun, termasuk keridhaan dirinya. Mas Isak, isu-isu ingin itu terus mau sarapan pecel, pecel Madiun, mau nganjuk, pecel terus ngombe kopi. Iya kan? Seneng toh? Saya. Enak kan? Oke. Tapi kesenangan kita ini saat puasa itu kan sedang dilarang oleh Allah. Maka keridhaan kita, kesenangan kita itu kita larutkan, kita lebur, kita kalahkan dalam rangka karena Allah ridho kita saat tidak makan ketika puasa. Jadi maksimal kepatuhannya itu orang
puasa itu. Nggih, nggih. Sehingga puasa itu menggambarkan ibadah cinta. Masya Allah. Nggih, nggih. Iya kan? Nggih, nggih. Apa sampean pakai panganan ngono kok dianu kok gak eman tah Kak? Ya. Ya sebetulnya secara kemanusiaan ya seneng, apalagi kalau lagi siang-siang ada minuman es kopior, es degan ya Pak gitu. Seneng-seneng aja dari sisi ego, dari sisi nafsu. Tapi Allah tidak ridho. Iya, Karena aku yang nyari itu adalah ridho Allah. Maka kepentingan aku saya kalahkan demi ridho Allah. Ridho Allah, Masya Allah. Nah, seperti halnya dengan pasangan suami istri, cinta itu diantaranya adalah bagaimana mencari ridho yang dicintainya. Bukan ridho dirinya lalu supaya situ nuruti ridho kita. Bukan ya. Itu ego Mas ya, egois kalau gitu. Walaupun itu juga bisa dibenarkan dalam syariat Islam. Itu yang namanya cinta mawaddah itu kan apa? Ridhonya dirinya ketika diberi pasangannya kan itu. Tapi kalau yang maksimal itu cinta itu apa? Keridhoan pasangan itu yang menjadi ridho dirinya. Jadi mengikuti keridhoan pasangannya. Ya contohnya ya itu tadi hubungannya dengan berkorban itu. Berkorban untuk pasangannya. Sebetulnya dia itu ya berat, tapi ini demi kekasihnya, pasangannya menjadi ringan gitu. Contoh apa yang menjadi keridhaan seorang istri kan, gitu. Di antaranya yang paling ridho istri itu ketika diberi uang belanja. Uang apa saja pokoknya. Nah kalau ngukurnya diri yang suami itu kan memberi akan dihitung berdasarkan kebutuhan aja gitu. Iya. Butuhnya piro? Ya rata-rata saulan niku 7 juta niku. Kakean. Ya, tergantung kan. Tergantung kebutuhannya. Ya, tergantung kemampuannya juga. Maka ya diberi sesuai dengan kebutuhan itu. Berarti dihitung kan. Yang berikutnya lagi ada orang itu suami itu memberi ketika diminta baru memberi. Kalau nggak diminta nggak diberi. Tapi kan ada nanti itu tahu itu kebutuhan maka diberikan lebih dulu. Iki dek jatahe. Loh, kok wis dikekno. Lah iya kan jatahe sampean kan sakmene to. Lah ini kan daripada engko sampean pas butuh dolek-dolek kan sekawon memberi tanpa diminta. Tapi nanti ada yang lebih tinggi itu tanpa diminta diberikan dan ketika memberi nggak lihat kebutuhannya berapa. Bukan dengan kebutuhan, tapi apa yang paling membuat dia senang? Kasihkan semuanya. Iya. Loh, butuhnya 7 juta mas lah kok di 10 juta kok tidak aku kabeh iki apa wis gawon sama seneng gak iku ada kelebihan itu. Masya Allah. Loh seneng mas. Loh lah terus mas ini nggak eman ta kok tidak aku kabeh iku. Loh lah apa aku eman loh ya. Kamu seneng nggak dengan kelebihan tadi itu? Gue seneng. Loh kamu seneng, kamu bahagia dengan pemberian yang lebih tadi itu, aku lebih berbahagia. Karena pusat kebahagiaanku ketika dirimu bahagia. Masya Allah. Ketika kamu ridho, ketika kamu senyum dengan semuanya, udah nggak pedulikan diriku. Aku sendiri juga, kamu bahagia, aku bahagia lah. Aku sendiri itu apa terserah kamu kok. Sudah, intinya aku ya seperti itu. Loh, ngono. Lah orang puasa ini kan ukurannya kan Allah gitu loh, ridhonya Allah. Oke. Di dalam berpuasa itu kan ada suasana yang tidak nyaman, haus, lapar, ya gitu. Terus berdampak pada kondisi tubuh yang agak lemah, lemes, gitu. Kenapa? Karena tidak dapat asupan makan selama sekian jam itu. Itu menggambarkan apa? Suasana yang susah.
Tapi kok gelem ngelakoni? Ya karena ketika itu Allah ridho saya dalam keadaan seperti ini. Ya Allah. Nggih, nggih, nggih. Ridhonya Allah ketika aku dalam keadaan yang sulit seperti ini. Dalam keadaan aku sedang berpuasa, tidak makan, tidak minum itu. Lemas. Itu hubungannya dengan sabar. Nah, dalam kondisi seperti ini kalau dikaitkan dengan pasangan suami istri, kekuatan cinta itu muncul ketika setelah diuji. Dan membuktikan di balik ujian itu dia kuat, semakin kuat, semakin bertambah apa? Yakin. Sudah diuji seperti ini, tapi dia tetap bertahan. Tambah nih. Ya kan? Nggih. Tampak nanti kekuatan cinta itu ketika dalam suasana yang sulit. Ya Allah. Kok tetap setia, mendampingi, mencarikan solusi dan seterusnya itu. Dan semuanya nggak didasari oleh rasa ngeluh apa itu, enggak itu. Kenapa? Karena dibalik itulah akan muncul keridhoannya itu. Sehingga muncul yang namanya keterharuan dari pasangan itu. Subhanallah mas, sampai lucu, api mas, sampai koyo ngono sampai ada berkorban demi aku gini. Sampai nggak peduli panas kepanasan, keringet semuanya diberkno nang aku. Terus sampai koyo ngono sampai direwangi teko jam sak mini hasilnya semuanya untuk aku. So, Masya Allah. iya, nah, itulah aku bagian daripada cinta itu di situ. Ridhomu itu yang paling utama. Kamu senang, aku senang. Kalau kamu nggak senang, aku ya nggak senang. Gitu. Ya sudah. Ya. Itu falsafah cintanya di situ. Jadi ridho yang dicintainya itu. Tapi kalau orang itu masih tuntutannya dari pasangannya, seperti kalau manusia kepada pasangannya itu kan tuntutan dirinya dari pasangannya, suami nuntut aja nang bojone. Tapi ngono kata, sampe ini cinta sih Mas. Lho yo cinta. Lah cinta kok menjawah lo tok ngono. Itu bukan cinta, itu egois itu ya, gitu ya. Sebagaimana nanti juga begitu, istri juga begitu. Ada yang bahagianya ketika diberi. Bukan memberi, kan ada yang bahagianya ketika diberi. Tapi ini ada yang ridho itu adalah bahagianya ketika memberi malahan. Masya Allah. Lah Allah itu seneng kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Karena di dalam puasa itu menggambarkan tentang cinta, menggambarkan apa? Melakukan sesuatu atau tidak itu bukan ukuran dirinya, bukan kepentingan dirinya. Tapi kepentingan yang dicintainya. Allah itu yang kita abdi. Nah di situ, aku begini. Bahkan kepentingan dirinya pun dikalahkan, egonya dikalahkan, nafsunya dikalahkan. Itu Allah seneng, karena Allah seneng, cinta, maka Allah memberi, nggak pakai dihitung. Masya Allah. Itulah falsafah cinta dalam ibadah puasa. Nah, masing-masing itu begitu. Akhirnya aplikasi cinta termasuk antara suami istri begitu. Nah, itu yang sering terwujud tanpa disadari itu biasanya adalah cinta orang tua kepada anak itu. Bahagianya orang tua itu ketika membahagiakan anaknya. Cara apapun, yang penting anak itu bisa sukses. Korban orang tua, berkorban ini semuanya, nggak pedulikan. Dalam keadaan capek-capek pun demi anak, dia pun mengatakan, "Loh, ibu gak capek tak?" "Enggak, nak, sayu." Masya Allah. Kadang-kadang kalau umpamanya dalam keadaan lapar, demi anaknya yang lebih dulu makan, lah ibu nggak makan, sudah aku masih kenyang kok. Itu loh rahmah. Itu loh keridhaan yang dicintainya itu. Karena itu cinta orang tua itu, terutama ibu itu tidak bisa diukur. Masya Allah. Sehingga karena hubungannya antara cinta ayah kepada anak dan ibu kepada anak itu kan lalu diukur sampai 3 tingkatan derajatnya itu. Kenapa? Karena bukti kecintaan orang ibu kepada anak dan bukti kecintaan ayah kepada anak itu sangat beda pengorbanannya itu. Sehingga ketika ditanya siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik, saya ya Rasulullah, ibumu pertama, yang kedua ibumu, yang ketiga ibumu, setelah itu ayahmu. Hubungannya dengan jasa itu, pembuktian cintanya tadi itu. Masya Allah.
ibu itu menggambarkan kualitas cinta dan kuantitas cintanya ibu itu melebihi daripada kualitas cintanya ayah gitu. Pengorbanannya lebih tinggi gitu loh ya, yang berkaitan langsung dengan anak itu, sehingga layak untuk pertama kali diutamakan itu loh gitu loh ya, karena betul-betul rahmanya itu sangat-sangat muncul. Masya Allah. Oke. Ketika anak sakit, siapa yang senantiasa setia mendampingi anak sakit itu? Ibu. Iya. Demi supaya kesembuhan anaknya. Betul. Nah, cinta itu buktinya adalah senantiasa menomorsatukan dan mengutamakan apa yang menjadi keridhaan yang dicintainya daripada kecintaan yang lain dan kecintaan dirinya sendiri. Ini pasangannya. Rasul Allah itu seneng, ya Allah, dia rela untuk tidak makan tidak minum demi saya. Padahal saja seneng. Dia rela untuk dalam keadaan seperti itu. Dia lapar, dia haus untuk aku. Sehingga Allah khalfu fa'imin sabih, khalfu fa, bau mulut orang puasa itu lebih harum bagi aku. Lu karena cinta itu akhirnya semuanya harum jadi. Masya Allah. Tapi itu ukuran Allah nanti di akhirat ya. Jangan mentang-mentang karena bau mulut orang puasa itu harus nanti di depan orang banyak bau surga gitu. Taboi gitu. Sampai di situ gitu lah ya. Oke. Terima kasih. Baik dulur Al-Fiktora, kita lanjutkan lagi dulur ngaji kita bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG dalam kajian ngaji Katresnan ini. Baik, Yai, ini sudah masuk beberapa pertanyaan Yai. Kita bacakan ya Inji. Ya, ada dari Ibu tidak ada namanya nih Yai, baru masuk ini ya. Ya, Assalamualaikum Yai, mau bertanya, jika ada suami yang mengasih uang belanja ya hanya 2 juta per bulan dan masih dipertanyakan buat apa aja kok tidak bisa nabung. Saya langsung nelongso. Apa dengan nelongso saya akan nutup rezeki suami Yai? Matur nuwun. Ya. Pertama ya tentu mungkin suami itu mencoba untuk tahu lah kira-kira kebutuhan apa itu supaya nggak gampang tiba-tiba 2 juta itu kok kayak iso nabung itu. Karena nanti kan juga untuk anaknya, untuk ini, nah ketika itulah istilahnya itu untuk sementara waktu itu nelongso iya kok suami saya itu, maka dijelaskan. Loh Mas, iku loh sampean tahu kebutuhan iki loh Pak. Jadi yo malah itu kurang saja Pak loh. Harus diperinci ya. Ya diberitahukan gitu loh, nggak harus disodorkan kayak proposal di di lembaga pemerintahan atau apa gitu. Ya suami itu ya tidak langsung buta memvonis 2 hari 2 juta kok entek saulan niku kayak apa ae. Apa-apane urip nek Surabaya lho ya kayak gitu ya, butuh ini. Itu kan belum nanti mikir kebutuhan-kebutuhan untuk mungkin pakaiannya atau apa itu terus ya itu. Maka sebaiknya dijelaskan Bu, sekaligus ya sepunane lho Pak, iki sakmene iki duduk boleh tak entek enggak ya kebutuhane sakmene. Nah, suamiku yo mbok yo tahu diri gitu loh yo, enggak semata-mata memvonis itu tadi ya. Memvonis tadi itu. Kalau untuk yang tadi menutup rezekinya gimana Yai? Apakah bisa terjadi atau bagaimana Yai? Ya, termasuk salah satu usaha seorang suami berhasil tidak itu diantaranya selain doa sendiri adalah juga dari doa istri. Jadi kalau semata-mata langsung dengan kata-kata itu tidak sampai tuh muka-muka sampai cupet rezeki ya enggak sampai. Tapi kalau nelongso karena kata-kata itu muncul spontanitas, wajar lah orang itu ya Allah Mas sampean niku lho. Wong sakjane ngono kurang lho mana ya. Nah, supaya tadi itu clear, supaya suami enggak curiga aja dianggap iki boros atau apa itu disampaikan lho Mas. Sampeyan delok di kebutuhan ini perlu saat itu malah enggak percaya catetan wisan ngono. Itu nggih. Ya, dan enggak usah doakan yang jelek kalau hanya nelongso karena ada kata-kata itu spontanitas menyinggung perasaan itu ya wajar gitu loh. Sing apik wis ditungane ya Allah Mas, dikai penjelasan baru ditungane sing apik. Masya Allah. Baik. Selanjutnya ya Injing ya
Ada dari Bu Nani ini Yai, tapi di luar tema ini ya. Ya. Assalamualaikum Pak Yai, Mas Ishak, saya Bu Nani. Mau tanya, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu orang yang itikaf di masjid, apa kalau saat malam di rumah apa bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Semoga Pak Yai, Mas Ishak dan Dulur Victor diberi kesehatan. Sebetulnya lapangan untuk orang mendapatkan nilai malam Lailatul Qadar itu kan di dalam ibadah. Nah, ibadah itu kan banyak. Macamnya banyak ya. Lalu karena ibadah itu luas cakupannya, ya ibadah apapun baik di masjid maupun di rumah ya dapat, termasuk umpamanya khataman Al-Quran, Al-Quran, maca Al-Quran, target sekian juz karena malam Lailatul Qadar, maka saya harus membaca biasanya setengah juz, sekarang karena Lailatul Qadar aku tak 2 juz lah. Itu bisa di rumah, bisa di masjid. Cuman kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu melalui iktikaf, nah itu baru iktikaf itu dikerjakan di masjid. Tapi kalau di rumah sendiri umumnya zikir malam, ya zikir malam tapi bukan iktikaf gitu tuh. Baik. Ya, gitu ya. Jadi bisa di mana saja. Nanti memang ada yang sebaiknya itu di masjid, tapi ada yang nanti di rumah juga bisa tanpa harus di masjid tadi. Itu nggih. Maca Quran kan tidak harus di masjid. Ya kan. Wirid, zikir kan tidak di masjid. Tahajud malah sebaiknya juga di rumah. Di rumah. Karena itu lebih bersifat pribadi begitu. Tapi kalau dikerjakan di masjid bersama-sama ya monggo, barangkali dengan itu semangat. Tapi intinya tahajud itu asalnya adalah salat rahasia, salat individu. Dan ada orang itu yang lebih khusyuk, lebih komunikatif dengan Allah ketika sendirian. Masya Allah, lebih mantap. Cuman kan gitu di akhir-akhir ini kan disemarakkan dengan tahajud berjamaah, tahajud sama yom, nggak apa-apa, bagian daripada untuk barangkali dengan itu orang termotivasi. Silahkan untuk memenuhi masjid-masjid dengan malam-malam yang ganjil itu untuk Lailatul Qadar itu. Jadi semuanya dimanapun pokoknya nilai ibadah kita itu tetap dapat Lailatul Qadar, baik di masjid maupun di rumah, kecuali memang ada ibadah-ibadah yang memang fokusnya di masjid, maka ketika itu nilainya tinggi di masjid. Di masjid, Masya seperti iktikaf itu. Baik ya, karena waktunya juga terbatas ya. Muka-muka kajian kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muka sehat. Amin ya. Dan betul-betul kita berhasil menjalani ibadah puasa, berhasil dalam mengarungi kehidupan di bulan Ramadan ini. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Yai.